Indonesia usia 23 tahun resmi lolos ke final ASEAN Mandiri Cup setelah mengalahkan Thailand lewat babak adu penalti. Di pertandingan semifinal ini, Indonesia jelas mendominasi pertandingan. Namun sayangnya Indonesia tidak bisa mencetak gol di 45 menit babak pertama, 45 menit babak kedua, dan juga tambahan waktu extra time. Nampaknya pertahanan Thailand cukup kuat sehingga skuad Garuda Muda kesulitan mencetak gol. Dan kira-kira taktikal seperti apa yang digunakan oleh Thailand untuk menahan skuad Garuda Muda? Yuk coba kita ulas. Di atas kertas, Thailand menggunakan pendekatan 1-4-5-1 dan seperti biasa Indonesia menggunakan pendekatan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Jika dilihat dari pendekatannya, jelas sekali Thailand di pertandingan ini bertahan. Dan seperti biasa Indonesia menggunakan double pivot dan melebarkan wingback sayapnya. Sementara Thailand di atas lapangan justru terlihat menggunakan pendekatan 4-1-4-1. Dua wingback Indonesia yang kerap melebar dan juga kerap naik ke atas, dan itu membuat sejajar dengan double pivotnya. Maka tidak heran jika Thailand menggunakan pendekatan 4-1-4-1. Tujuannya untuk mengimbangi jumlah pemain Indonesia di tengah, yang mana terkadang wingback kanan dan wingback kiri Indonesia sejajar dengan double pivotnya. Dengan mengimbangi jumlah pemain, maka pemain Thailand di sini bisa man-to-man marking pemain Indonesia. Dengan begitu Thailand bisa mencegah serangan Indonesia lewat double pivotnya dan juga lewat wingback kanan dan wingback kirinya. Maka dari itu pemain Indonesia terlihat kesulitan memprogresikan bola ke depan. Karena kerap kesulitan, Raihan Hanan sebagai winger terkadang invert turun ke bawah untuk menjemput bola, meninggalkan posisi tradisionalnya. Namun itu pun langsung dimarking oleh pemain Thailand. Tujuan Raihan Hanan turun untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain Indonesia, khususnya di lini tengah. Dan terlihat di sini setelah Raihan Hanan invert turun, lini tengah Indonesia jadi unggul jumlah pemain 5 versus 4. Namun terkadang back Indonesia memilih back pas ke kiper. Keraguan-raguan itulah yang membuat Indonesia terkadang terlihat kesulitan memprogresikan bola ke depan. Di pertandingan ini Raihan Hanan beberapa kali invert turun ke bawah, namun lagi-lagi langsung dimarking oleh pemain Thailand. Di pertandingan ini ada yang menarik, di mana Donitri Pamungkas yang biasanya bermain sebagai wingback kiri, di pertandingan ini Donitri Pamungkas dipasang sebagai attacking midfielder. Kemungkinan pelatih Vandenberg ingin memanfaatkan chemistry yang dimiliki oleh Raihan Hanan dan juga Donitri Pamungkas, karena kebetulan kedua pemain ini adalah pemain Persija. Jadi kemungkinan secara chemistry sangat bagus untuk membongkar pertahanan Thailand, karena di beberapa momen kedua pemain ini terlihat menjaga jarak agar selalu berdekatan. Selain itu, baik Donitri Pamungkas dan juga Raihan Hanan selalu terlibat dalam pembentukan triangle rotation. Jadi jelas sekali kemungkinan coach Gerald Vandenberg ingin memanfaatkan chemistry antara Donitri Pamungkas dan juga Raihan Hanan untuk membongkar pertahanan Thailand. Namun sayangnya di pertandingan semalam Donitri Pamungkas dan juga Raihan Hanan tidak terlalu baik menjalankan perannya untuk membongkar pertahanan Thailand dengan kelebihan chemistry yang dimiliki oleh dua pemain ini. Sebenarnya pendekatan taktikal yang digunakan oleh Thailand ini kurang lebih sama dengan yang digunakan oleh Malaysia ketika menghadapi Indonesia. Jadi kesimpulannya pelatih Thailand sudah tahu betul pendekatan taktikal seperti apa yang akan menyulitkan Indonesia, karena pastinya tim analisis Thailand melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan untuk Indonesia, kemungkinan pemain Indonesia harus lebih berani memprogresikan bola ke depan. Selain itu, pemain Indonesia juga harus lebih kreatif dan juga off the ball movement harus lebih diperbaiki, karena pergerakan tanpa bola ini sangat penting sekali dalam permainan sepak bola. Karena pergerakan tanpa bola ini bisa untuk membuka ruang atau menciptakan space. Jadi mungkin pemain Indonesia harus melakukan itu untuk menembus pertahanan rapat yang dilakukan oleh lawan Indonesia. Dan yang pasti di final nanti Vietnam akan menerapkan pendekatan yang kurang lebih sama dengan Thailand dan juga Malaysia untuk menyulitkan Indonesia. Selain itu, pemain Vietnam juga dikenal memiliki kecepatan. Jadi Indonesia yang kerap menerapkan garis pertahanan tinggi harus berhati-hati dengan kecepatan pemain Vietnam yang bisa saja mengeksploitasi garis pertahanan Indonesia yang tinggi, atau dalam bahasa taktikal race defense.